Yang pertama, hanya Allah yang paling tahu pengobatan yang terbaik buat kita. Hanya Allah. Maka keputusan serahkan kepada Allah dengan cara mendekat kepada Allah. Karena hadirin sekalian, saat kita sakit atau orang terdekat kita sakit dan sakitnya serius, salah satu masalah yang sangat urgent adalah menentukan pengobatan yang kita pilih. Dan pada saat itu ada banyak pihak yang memberikan masukan yang berbeda-beda karena mereka sayang sama kita. Namun itu membuat kita semakin bingung dan bingung. Pakai ini aja, Mbak. Enggak, pakai. Terus semua kasih testimoni lagi. Aku itu pernah ngalamin yang Mbak alamin. Dan aku pakai ini. Alhamdulillah Allah sembuhkan. Nanti ada lagi. Bun, aku tahu dokter. Kakakku itu persis seperti kamu. Dan Alhamdulillah Allah sembuhkan dengan dokter tersebut. Nanti ada yang bicara. Dan semuanya beda-beda dan nggak bisa digabungkan. Dan itu masalah yang banyak dialami oleh kita pada saat kita punya penyakit serius. Dan juga apalagi dengan tumor. Ini kan nggak bisa coba-coba. Sekali kita buat keputusan biasanya harus kita jalani. Kalau pindah di tengah jalan itu justru seringkali tidak produktif dan bisa jadi kontraproduktif. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, yang harus kita renungkan sekali lagi, serahkan kepada Allah. Lalu yang kedua, camkan bahwa jangan fanatik dalam dunia pengobatan. Kata sebagian para ulama kita, ada penyakit yang Allah sembuhkan melalui habatus sauda. Ada penyakit yang Allah sembuhkan melalui bekam. Jadi ada orang yang Allah sembuhkan melalui habatus sauda. Ada orang yang Allah sembuhkan melalui, mungkin lebih tepatnya itu ya, melalui bekam. Ada orang yang Allah sembuhkan melalui madu. Ada orang yang Allah sembuhkan melalui kistul hindi misalnya. Ada orang yang Allah sembuhkan melalui operasi. Ada orang yang Allah gak sembuhkan ketika mengalami sebuah penyakit. Bukankah Nabi SAW wafat karena beliau sakit, jamaah sekalian? Itu kan hikmah dari Allah SWT. Dan apakah Nabi gagal? Gak gagal. Karena kan beliau sakit dan kondisi beliau turun terus. Padahal beliau mengatakan tentang habatus sauda. Beliau mengatakan tentang madu. Beliau yang menjelaskan tentang bekam. Itu artinya apa jemaah sekalian? Artinya bahwa semua itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tugas kita untuk menjalankan tugas kita semaksimal mungkin. Dan jangan fanatik dengan satupun. Lalu juga hadirin Allah muliakan, dan keberhasilan bukan kesembuhan. Itu juga poin yang perlu kita camkan. Ketika seseorang tidak sembuh dari sebuah penyakit, bukan berarti dia gagal. Dia gagal itu jika dia tidak bertakwa kepada Allah pada saat dia sakit. Itu yang buat dia gagal. Adapun kalau orang sudah bertakwa, lalu laqadarallah, Allah nggak sembuhkan, maka dia berhasil di sisi Allah sebagaimana Nabi SAW berhasil di sisi Allah. Jadi jangan
terlalu fokus pada harus sembuh, harus sembuh. Nggak ada perintah harus sembuh. Perintah tuh harus bertakwa. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Itu poin. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan kita berobat itu dalam rangka ikhtiar, jamaah. Akhdul asbab, karena Allah yang perintahkan kita untuk berikhtiar. Jadi kita berobat semaksimal mungkin dalam rangka berikhtiar dan menjalankan perintah Allah. Adapun sembuh atau tidak, itu urusan Allah. Urusan Allah. Dan Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Lalu sebagaimana kita katakan tadi, berusahalah menjalankan perintah dan larangan Allah. Kalau dalam konteks yang bertanya, salah satunya, coba berikhtiar cari dokter wanita yang bagus. Kalau tidak ada di daerah kita, coba cek daerah lain. Berjuanglah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau nggak ada lagi ya, kecuali kalau tidak ada lagi. Tapi coba jujur dulu berjuang, jamaah. Lalu yang terakhir, yakinlah bahwa salah satu pengobatan terbaik, bahkan ini yang terbaik, adalah iman dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat sebagai pengobat yang Allah akan sembuhkan dan sebagai kasih sayang dan rahmat kepada, untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan Al-Quran adalah obat, tapi bagi orang yang yakin dengan Al-Quranul Karim, yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Syekhul Islam itu, jamaah, itu ketika sakit, beliau itu memilih untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk libur, belajar. Dan beliau sampaikan, justru dengan berinteraksi dengan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, Allah berikan kesembuhan kepada saya. Dan ini bukan sugesti, ini ayat, ini wahyu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang akan menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin. Tapi jadi masalah, seyakin apa kita dengan ayat-ayat itu? Yang jadi pertanyaan adalah, seyakin apa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah berfirman dengan ayat ini? Wallahu ta'ala alam bisawab.